Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran matematika kelas 6 tentang materi unsur-unsur lingkaran. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari beserta tujuannya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar 3.4, yaitu menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring, serta kompetensi dasar 4.4, yaitu mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Tujuan pembelajaran dari kegiatan ini adalah 1. Siswa dapat memahami unsur-unsur lingkaran dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur lingkaran dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan unsur-unsur lingkaran dari gambar dengan tepat. Nah, yang pertama yang kita akan pelajari adalah pengertian dari lingkaran. Anak-anakku semua, adakah dari kalian yang mengetahui apa sih yang dimaksud dengan lingkaran itu? Iya, jadi lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Lingkaran juga bisa diartikan sebagai bangun datar yang sisinya berupa garis lengkung. Nah, di sini ada gambar contoh lingkaran. Kita bisa melihat bersama-sama ya anak-anak. Di samping ini merupakan contoh gambar lingkaran. Nah, selanjutnya contoh benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Apa saja ya benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran? Nah, mari kita cari bersama-sama. Nah, yang pertama ada hula hoop. Ternyata hula hoop itu berbentuk lingkaran. Kemudian ada roda. Selanjutnya jam dinding. Jam dinding yang berbentuk lingkaran ya. Kemudian ada uang koin. Selanjutnya ada kancing baju. Kemudian ada permainan biang lala. Itu merupakan contoh benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Tentu masih banyak contoh benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran lainnya ya. Nah, silakan anak-anak cari benda-benda lain di sekitar kita yang berbentuk lingkaran apa saja. Kemudian kalian tuliskan pada buku tugas kalian. Silakan kalian cari sebanyak-banyaknya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Apa saja ya unsur-unsur yang ada pada lingkaran itu? Nah, ternyata unsur yang ada pada lingkaran itu ada 8 anak-anak. Apa saja ya? Yang pertama yaitu adalah titik pusat. Yang kedua adalah jari-jari. Yang ketiga tali busur. Yang keempat diameter. Yang kelima busur. Yang keenam apotema. Yang ketujuh juring. Dan yang terakhir adalah tembereng. Nah, untuk itu mari kita bahas bersama-sama mengenai unsur-unsur lingkaran. Yang pertama kita akan membahas tentang titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran itu apa ya? Jadi titik pusat lingkaran adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, di sini pada gambar anak-anak bisa kalian lihat terdapat gambar lingkaran, kemudian ada titik warna hitam di tengahnya yang diberi huruf O. Itu merupakan contoh dari titik pusat lingkaran. Jadi titiknya berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, itu adalah titik pusat lingkaran. Sekarang yang kedua kita akan belajar tentang jari-jari. Apa sih yang dimaksud dengan jari-jari itu, Bu Guru? Jadi jari-jari adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran ke sembarang titik yang ada pada sisi lengkung lingkaran. Kita bisa melihat bersama-sama anak-anak pada gambar. Di situ terdapat gambar lingkaran.
dengan warna biru, kemudian ada titik pusat lingkaran berwarna hitam. Nah, di situ terdapat jari-jari lingkaran yang dilambangkan dengan warna merah. Jari-jari itu biasanya dilambangkan dengan huruf R kecil ya anak-anak ya. Jadi kalau ada huruf R kecil tidak usah bingung. Itu berarti adalah jari-jari lingkaran. Yang ketiga yang akan kita pelajari selanjutnya adalah tentang tali busur. Apa sih tali busur itu, Bu Guru? Jadi, tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Jadi, lengkung lingkaran itu kan sisinya lengkung, sisi lengkung semua ya. Nah, itu ada dua titik pada lengkung lingkaran. Misalnya di sini adalah titik A dan titik B, kemudian ditarik garis lurus. Nah, garis lurus AB itulah yang disebut sebagai tali busur. Paham ya anak-anak ya, tali busur pada gambar tersebut adalah garis AB, di mana menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran, yaitu lengkung yang ada pada titik A dan pada titik B. Selanjutnya yang keempat adalah diameter. Diameter adalah tali busur yang melewati titik pusat lingkaran. Diameter merupakan tali busur yang paling panjang dalam lingkaran. Diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Tadi sebelumnya kita sudah belajar tentang tali busur, yaitu garis yang menghubungkan antara dua titik pada sisi lengkung lingkaran. Tapi apa bedanya dengan diameter, Bu Guru? Jadi kalau diameter itu adalah tali busur yang paling panjang. Jadi dia tali busur tapi harus melewati titik tengah lingkaran, titik pusatnya lingkaran itu harus dilewati. Jadi kalau dia tidak melewati titik pusat lingkaran, dia belum disebut sebagai diameter. Ciri dari diameter itu dia harus melewati titik pusat lingkaran. Kita bisa lihat pada gambar anak-anak di sini, diameternya berada di tengah-tengah ini. Garis lurus kemudian diberi huruf D kecil. Huruf D kecil itu adalah lambang dari diameter. Diameter biasanya dilambangkan dengan huruf D kecil. Kemudian diameter ini anak-anak itu sama dengan 2 kali jari-jari. Tadi kita sudah mencari tentang jari-jari. Jari-jari adalah jarak dari titik pusat lingkaran ke sisi lengkung lingkaran. Nah, diameternya itu adalah 2 kali dari jari-jari lingkaran. Nah, sekarang yang kelima yaitu adalah busur. Busur itu apa? Busur lingkaran adalah lengkungan yang terletak di antara 2 titik pada sisi lengkung lingkaran. Jadi ini anak-anak bisa melihat pada gambar di sini ada busur lingkaran, busur BC yang berwarna merah ini anak-anak. Ini merupakan contoh dari busur lingkaran. Jadi lengkungan yang terletak di antara 2 titik yaitu titik B dan titik C, dan lengkungannya ini yang berwarna merah yang disebut sebagai busur. Kalau kita ingin mencari tali busur, tinggal kita tarik garis lurus dari titik B ke titik C, itu menjadi tali busur. Tapi yang disebut busur itu adalah sisi lengkungnya. Dari B ke C itu disebut sebagai busur. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah apotema. Apotema itu apa ya? Baru dengar kali ini anak-anak ya. Nah, jadi apotema itu adalah jarak tali busur terhadap titik pusat lingkaran. Jadi kita tadi sudah belajar tali busur ya. Tali busur adalah garis yang menghubungkan antara 2 titik pada sisi lengkung lingkaran. Kita lihat pada gambar anak-anak. Di sini terdapat tali busur AC. Tali busurnya adalah AC. Kemudian kita cari titik tengahnya dari AC ini. Kita beri titik, yaitu kita beri huruf F sebagai
tengah-tengah dari AC. Kemudian tengah-tengah dari AC huruf F ini kita tarik ke titik pusat lingkaran sehingga terbentuklah garis FO. Garis FO ini merupakan apotema. Jadi apotema adalah jarak tali busur terhadap titik pusat lingkaran. Nah, sekarang yang ketujuh yang akan kita pelajari bersama-sama adalah tentang juring. Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Kita lihat pada gambar ya anak-anak ya. Di sini yang termasuk juring, yang disebut juring adalah daerah yang berwarna abu-abu. Karena daerah yang berwarna abu-abu ini dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu jari-jari OC dan jari-jari OA, serta busur lingkaran, garis lengkung pada lingkaran, yaitu busur AC. Sehingga daerah yang berada di dalamnya ini yang berwarna abu-abu ini disebut sebagai juring. Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu jari-jari OC dan jari-jari OA, dan busur lingkaran, yaitu busur AC, sehingga juringnya adalah yang berwarna abu-abu. Yang terakhir yang akan kita bahas bersama-sama adalah tembereng. Tembereng adalah daerah pada suatu lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Kita lihat pada gambar anak-anak, di situ ada daerah pada lingkaran yang berwarna abu-abu. Nah, itu yang disebut sebagai tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh tali busur AC dan busur lingkaran AC, sehingga daerah yang berada di dalamnya ini disebut sebagai tembereng. Paham ya anak-anakku semua ya? Apa saja tadi yang sudah kita pelajari anak-anak? Iya, banyak sekali ya. Nah, sekarang kita untuk menguji pemahaman anak-anak sudah paham atau belum dengan materi yang kita pelajari bersama pada hari ini. Nah, kita sekarang coba yuk mengerjakan latihan. Ayo mencoba. Nah, anak-anak amati gambar yang ada pada video ini. Silahkan anak-anak amati, kemudian tentukan unsur-unsur lingkaran apa saja yang ada pada gambar tersebut. Misalkan anak-anak menemukan tembereng, silahkan anak-anak tulis tembereng, yaitu daerah yang mana yang termasuk tembereng. Diameter, garis mana yang termasuk diameter. Juring, daerah mana yang termasuk juring. Silahkan anak-anak cari, kemudian anak-anak tuliskan pada buku tugas kalian masing-masing. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan, silahkan kalian foto tugas kalian, kemudian kalian kirimkan melalui grup, melalui WhatsApp grup, atau bisa japri ke nomor Bu Guru. Gitu ya anak-anak ya. Nah, terus kemudian silahkan kalian cari secara individu ya, tidak boleh berkelompok. Jadi kita cari tahu pemahaman kita sampai di mana. Kita sudah paham atau belum terhadap materi ini, seperti itu. Nah, anak-anakku semua, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ternyata banyak sekali ya yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kita sudah belajar tentang pengertian lingkaran. Nah, apa saja tadi lingkaran ya? Lingkaran adalah bangun datar yang sisinya berupa garis lengkung. Iya, betul. Kemudian kita sudah mempelajari tentang benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Ada benda apa saja tadi? Banyak sekali ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Tadi ada 8 unsur yang sudah kita pelajari. Apa saja ya? Kita sudah belajar tentang titik pusat, jari-jari, tali busur, diameter, busur, apotema, juring, dan tembereng. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini.
semua. Silakan kalian pelajari lagi, kalian bisa mencari materi-materi tambahan melalui modul-modul kalian, melalui buku pegangan yang kalian bawa. Kalian boleh mencari referensi lain dari internet, dari sumber-sumber yang lain. Silahkan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya tentang materi unsur-unsur lingkaran ini. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.